Jumpa lagi, masih bersama dengan Ibu. Kita lanjut lagi ya penjelasan mengenai kalimat efektif ya. Kali ini di video ini Ibu akan menjelaskan mengenai karakteristik dan prinsip kalimat efektif ya. Jadi kalimat efektif ini memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, kelogisan, dan lain sebagainya ya. Oke, Ibu jelaskan dulu satu demi satu ya mengenai ciri-ciri dari kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang pertama ini adalah kehematan kata ya. Coba perhatikan ya, kalimat efektif ini tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Ya, jadi untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu adalah A, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Coba kalian lihat di dalam layar kalian. Ibu akan berikan contoh kalimat ya. Contoh kalimat yang pertama, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka durian ya. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena di sini ada unsur yang sama, yaitu unsur yang pertama tidak suka buah apel dan unsur yang kedua tidak suka durian. Nah, ada dua kata tidak suka yang ini sebenarnya harus diperhatikan ya, bahwa itu salah ya. Jadi unsur itu tidak boleh sama. Jadi yang tepat adalah saya tidak suka buah apel dan durian ya. Jadi unsur ini dilebur menjadi satu. Dua unsur tadi dilebur menjadi satu ya. Oke, contoh berikutnya. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Ini juga tidak efektif ya, karena di situ ada pengulangan ya, pengulangan unsur dia yang pertama dan dia yang kedua ya. Jadi karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu akan dilebur menjadi satu unsur saja, yaitu dalam kalimat ya yang ada dalam layar kalian, karena tidak diundang ya, lebur dianya dilebur, dia tidak datang ke pesta itu. Nah, ini lebih efektif ya. Oke, berikutnya yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat ya. Menghindari kesinoniman dalam kalimat ini contohnya ya, dalam kalimat yang pertama, ia masuk ke dalam ruang kelas. Ini tidak efektif. Kenapa? Ya, ketidakefektifan ini terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam ini sama-sama menunjukkan arti yang sama ya. Perhatikan, namun kata masuk ini jadi lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk ya, sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas ya. Jadi akhirnya kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya ya, dan tidak dapat dikatakan sebagai kalimat yang efektif ya. Jadi menurut prinsip kesepadanan struktur karena tidak ada predikatnya. Nah, jadi harus diperhatikan ya. Jadi dari kalimat ia masuk ke dalam ruang kelas ini yang efektifnya adalah ia masuk ruang kelas. Ya, jadi atau mungkin Ibu lebih jabarkan lebih mudah saja ya. Ia masuk ke dalam. Semua orang pasti masuk ke dalam. Gak ada yang mungkin masuk keluar. Ya, jadi kita pilih salah satunya. Tapi karena salah satu yang paling tepat adalah masuk, maka kata ke dalamnya kita coret. Jadi ia masuk ke dalam, ia masuk ke ruang kelas. Ya, itu yang lebih efektif. Atau kita kasih contoh lain ya. Perhatikan pada layar kalian. Saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Ya, Ibu garisi dalam kalimat itu hanya dan saja. Ya, ini juga memiliki adanya kesinoniman ya, memiliki kesinoniman yang sama. Hanya sama dengan saja ya. Jadi kita leburkan, kita pakai hanya saja. Jadi hanya, saya hanya memiliki 3 buah buku ya, seperti itu. Oke, lanjut pada poin yang C. Menghindari penjamakan kata pada kata jamak ya. Contohnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, ini tidak efektif ya, karena ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak. Sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari 1. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut ya. Jadi yang efektifnya adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi.
Oke, berikutnya contoh yang lainnya lagi ya Ibu kasih. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Ya, itu tidak efektif ya. Jadi yang efektif adalah hadirin dimohon berdiri ya, seperti itu. Oke, berikutnya poin yang D, menghindari penggunaan kata yang menunjukkan nama pengelompokan dan anggotanya. Contohnya ya, dalam layar kalian, dia memakai topi warna putih. Ini tidak efektif. Dia memakai topi putih. Kenapa? Karena ketidakefektifan terjadi pada kata warna yang merupakan hipernim atau pengelompoknya. Sedangkan kata putih ini merupakan hiponim atau anggota dari pengelompokan warna. Jadi kita harus pilih ya. Yang paling tepat adalah dia memakai topi putih ya, seperti itu. Oke, ciri yang kedua. Lanjut pada ciri yang kedua adalah kecermatan. Yang dimaksud kecermatan adalah cermat dan tepat dalam diksi atau memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda dalam kalimat. Seperti pada layar, ya Ibu berikan contoh kalimatnya. Guru baru pergi ke ruang guru. Nah, ini ada sedikit kerancuan ya, ada yang membingungkan ya, ada beberapa pertanyaan jadinya ya. Ketidakefektifan ini timbul karena adanya makna ganda yang bisa terjadi karena perbedaan tanggapan ya atau penafsiran. Misalnya tanggapan dari kalimat guru baru pergi ke ruang guru ini ada dua tanggapan. Tanggapan pertama, guru baru saja pergi ke ruang guru ya, atau guru yang masih baru ini atau yang masih baru menjabat ini pergi ke ruang guru. Nah, seperti itu. Supaya tidak ada penafsiran yang ganda atau tidak multitafsir, maka kalimat yang efektif adalah guru yang baru pergi ke ruang guru ya. Jadi guru yang baru pergi ke ruang guru. Jadi gurunya masih baru ya, seperti itu. Oke, contoh lainnya misalnya. Mahasiswi perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri Indonesia tahun ini ya. Ini tidak cermat ya. Jadi yang cermat itu mahasiswi yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi putri Indonesia tahun ini. Nah, ini yang lebih cermat lagi ya. Oke. Ibu kasih penjelasan lagi bahwa kecermatan juga ini diperlihatkan dengan tidak mengulang kata-kata yang sama ya, yang bertujuan penekanan ya. Misalnya pada contoh dalam layar kalian, pengumuman itu akan diumumkan kepada umum 2 minggu lagi. Nah, ini kurang cermat ya atau tidak efektif ya, karena ini ada mengulang beberapa umum ya. Nah, yang cermat atau yang efektif adalah pengumuman itu akan diumumkan kepada publik 2 minggu lagi. Jadi yang umum di kalimat yang pertama kita ubah menjadi publik ya. Berikutnya, contoh yang berikutnya adalah diharapkan proposal beserta keseluruhan kelengkapannya dapat melengkapi persyaratan administrasi proyek. Ini kurang cermat ya. Jadi yang lebih cermat adalah diharapkan proposal beserta seluruh kelengkapannya dapat memenuhi persyaratan administrasi proyek. Nah, ini yang lebih cermat ya. Oke, berikutnya ciri yang ketiga ini adalah kesepadanan struktur ya. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran ya. Perlu diperhatikan ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur ya, yaitu pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas ya. Contohnya ya, di dalam kalimat yang ada di layar kalian, tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Ini tidak efektif. Kenapa? Karena ini tidak jelas apa atau siapa yang tidak diharapkan oleh bangsa manapun itu ya, nggak jelas. Nah, kalau kita ubah menjadi kalimat yang kedua, krisis ekonomi tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Ini lebih efektif karena ya ketidakjelasan itu diubah dengan krisis ekonomi. Jadi hal itu bisa memperjelas apa sih yang tidak diharapkan oleh bangsa manapun itu ya. Oke, berikutnya B, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya ya,
Pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Ini tidak efektif ya. Seharusnya adalah dalam pembangunan jembatan itu, kami dibantu oleh semua warga desa. Ya, apa subjeknya? Pembangunan jalan itu atau kami? Ya, ini yang menjadi tidak jelasnya ya. Apakah pembangunan jalan itu yang menjadi subjek atau kaminya? Ya, di sini. Ya, jadi di sini yang paling efektif adalah dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh semua warga desa ya. Jadi kalimat tunggal di sini, di kalimat yang kedua ini bukan kalimat tunggal karena ini terdiri dari dua kalimat, induk kalimat dan anak kalimat ya untuk kalimat yang kedua itu. Atau Ibu jelaskan saja contoh lainnya. Ika makan dengan lahap sehingga Ika merasa kenyang. Ini tidak efektif. Yang tepat adalah Ika makan dengan lahap sampai kenyang. Ya, seperti itu. Jadi Ika makan dengan lahap, Ika merasa kenyang. Ini adalah dua kalimat jadinya seharusnya ya. Karena kita ubah menjadi Ika makan dengan lahap sampai kenyang, yaitu menjadi satu kalimat ya. Oke, berikutnya yang ketiga, yang C. Kata depan ini tidak berada di depan subjek. Perhatikan contoh dalam layar kalian. Bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Ini tidak efektif. Kata bagi harus kita rubah ya, jadi kata depan tidak berada di depan subjek. Semua siswa ini adalah subjek ya. Semua siswa kelas 2 ini adalah subjek. Jadi karena kata depan tidak boleh berada di depan, maka bagi ini harus kita hapus ya. Jadi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan studi tour. Nah, itu yang lebih efektifnya ya. Oke, berikutnya poin yang ke D, yang keempat. Konjungsi intrakalimat ini tidak dipakai di dalam kalimat tunggal ya. Perhatikan dalam contoh kalimat pada layar kalian, saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan ya. Sehingga di awal kalimat ini ada dua kalimat ya. Jadi saksi tidak hadir titik, persidangan ditunda minggu depan, ini ada dua kalimat ya. Jadi sehingga itu di awal kalimat ini ada dua kalimat. Jadi sehingga di tengah-tengah ini terdiri dari dua kalimat. Lalu berikutnya, saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan. Ini adalah dalam satu kalimat ya. Jadi sehingganya di sini melebur menjadi satu kalimat. Oke, berikutnya poin yang ke E. Predikat tidak didahului konjungsi yang atau tidak menggunakan konjungsi setelah menuliskan subjek. Contohnya ya, coba diperhatikan dalam layar kalian. Supporter timnas Indonesia yang mengenakan baju merah yang di depan predikat ini salah ya. Jadi yang tepat adalah supporter timnas Indonesia mengenakan baju merah putih ya. Jadi harus diperhatikan. Atau contoh yang kedua, Andi yang pergi meninggalkan Rani, itu tidak efektif. Yang efektif adalah Andi pergi meninggalkan Rani ya. Demikian ya ciri dari kalimat efektif yang ketiga. Oke, Ibu lanjut saja pada ciri kalimat efektif yang keempat ya, kelogisan ya. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku ya. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu sering banget ya kita dengar kalimat ini ya. Atau misalnya, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Coba kalian perhatikan dengan baik ya pada layar kalian, dua kalimat ini menimbulkan makna yang tidak logis ya. Oke, kedua kalimat ini jelas tidak logis. Jika kalian memperhatikan pada contoh yang pertama, yang dipersilakan adalah waktu dan tempat. Kalian bertanya nih, apakah waktu dan tempat akan dipersilahkan kemana? waktu dan tempat tidak bisa dipersilahkan ya. Atau misalnya pada contoh yang kedua, bagaimana bisa jenazah itu bisa mondar-mandir di pasar? Jadinya serem ya. Oke, jadi yang tepatnya adalah kepada Bapak Lurah kami persilakan untuk berpidato misalnya. Atau
Sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar ya. Jadi pada contoh pertama, ganti kata waktu dan tempat itu menjadi subjek ya, berupa orang yang akan diberi waktu dan tempat untuk berbicara, yaitu si Bapak Lurah tadi. Sedangkan pada contoh yang kedua, ubah subjeknya menjadi wanita ya, bukan jenazah wanita. Setelah itu tambahkan kata sebelum meninggal ya, untuk memperjelas saja ya. Jadi kapan wanita tersebut mondar-mandir di pasar ya, supaya lebih jelasnya, supaya tidak menimbulkan hal yang tidak masuk akal atau tidak logis. Ibu rasa kalian cukup memahami ya. Jika memang masih ada yang kurang jelas, kalian boleh mengulang lagi ya, supaya lebih jelas dan lebih kalian pahami lagi, supaya nanti materi ini bisa kalian pergunakan di kemudian hari. Oke, kita cukupkan saja video kali ini. Kita lanjut lagi pada video berikutnya. Masih tetap di Indonesia Asik. Bye.